Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan judul Penolakan Terhadap Undangan Kasih berdasarkan Injil Matius pasal 23 ayat 37 hingga 39. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Kita sudah mendengar di dalam beberapa perikop yang sebelumnya bahwa Yesus melampiaskan kemarahannya terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka di hadapan Yesus adalah orang-orang munafik yang tidak pantas menjadi contoh dan panutan bagi umat Yahudi. Namun di balik kemarahannya yang sangat besar itu, Yesus sebenarnya sangat mengasihi umat Yahudi, khususnya warga kota Yerusalem. Dalam perikop Matius 23 ayat 37 hingga 39, Yesus menyesali sikap warga kota Yerusalem yang degil hatinya. Mereka sudah membunuh para nabi dan melempari batu kepada orang-orang yang diutus Allah kepada mereka. Sikap dan perbuatan warga kota Yerusalem semacam itu tentu tidak terlepas dari pengaruh dan ajaran para pemimpin rohani mereka, yaitu orang Farisi dan para ahli Taurat. Akibat pengaruh dari mereka lah, maka warga Yerusalem menolak bahkan membunuh para utusan Allah dan para nabi. Namun sebenarnya Yesus sangat mengasihi mereka. Ia berkata, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini, yaitu kota Yerusalem, akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara, di dalam perikop ini kita melihat 4 kebenaran yang menyatakan kasih Allah terhadap umat Yahudi. Yang pertama, perikop ini menyatakan kesabaran Allah. Yerusalem sudah membunuh nabi-nabi dan merajam para utusan Allah. Namun Allah tidak melemparkan mereka ke dalam jurang maut. Sebaliknya Allah mengutus anaknya sendiri Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa itu. Ia menyatakan kesabaran Allah yang tidak terbatas. Allah bersedia untuk menanggung dosa manusia dan tidak menolak umat-Nya asalkan mereka mau datang dan bertobat padanya. Yang kedua, perikop ini menunjukkan undangan Yesus. Yesus berbicara sebagai orang yang mengasihi. Ia tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam hati manusia. Satu-satunya cara yang ia pakai adalah ajakannya di dalam kasih. Ia berdiri dengan tangan terbuka lebar untuk mengundang semua orang datang kepadanya. Inilah undangan yang harus disambut dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, perikop ini juga menunjukkan kesengajaan dosa manusia. Manusia memandang Kristus di dalam keagungan undangannya, tetapi menolak Dia. Tidak ada gagang pada bagian luar pintu hati manusia. Jadi pintu itu harus dibuka dari dalam oleh manusia sendiri. Dosa ialah penolakan yang sengaja terhadap undangan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di Paris saat ini sedang berlangsung pesta olahraga Olimpiade. Pada saat acara pembukaan pesta olahraga itu, ada suatu pertunjukan yang sangat melecehkan iman Kristen. Banyak orang di dunia barat yang sudah meninggalkan iman Kristen dan memegang ajaran yang lain entah apa. Tetapi yang sesungguhnya sangat menjijikkan ialah penghinaan mereka terhadap ajaran Kristen. Dengan menampilkan suatu momen kudus bagi iman Kristen, yaitu pesta perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Momen kudus itu dijadikan bahan ejekan dan tertawaan orang banyak. Namun banyak juga para pemimpin gereja dan tokoh-tokoh agama yang dengan berani mengejam semua adegan konyol itu. Mereka dan kita semua yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus merasa sangat dilecehkan dan dihina. Tetapi Allah pasti tidak akan tinggal diam. Suatu waktu nanti Dia sendiri akan turun tangan untuk menghancur luluhkan semua orang yang sudah menentang dan mengejek Dia. Hal yang keempat, kita sampai pada poin yang terakhir, yang keempat,
Yang juga ditunjukkan oleh perikop ini yaitu konsekuensi atau akibat-akibat dari penolakan terhadap Kristus. Kota Yerusalem di dalam kurun waktu 40 tahun sesudah Yesus menyatakan penyesalannya terhadap Yerusalem, kota itu dijarah, dihancurkan oleh bangsa kafir. Pada tahun 70 sesudah Masehi, ketika Jenderal Titus dari kerajaan Romawi memimpin dan menginjak-injak serta menangkap dan membunuh para tokoh agama Yahudi. Dari kacamata iman Kristen, itu merupakan tindak balasan dari Allah terhadap mereka yang sudah menghina dan melecehkan Allah Israel, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam ketika umatnya dianiaya, disakiti, dan semua tempat ibadahnya dinodai. Sesudah Saulus mengancam dan membunuh para murid Tuhan, di dalam perjalanannya ke kota Damaskus, ia dihadang oleh sinar yang sangat kuat sehingga ia jatuh ke tanah. Lalu terdengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjadi kaget dan bingung. Dia bertanya balik, "Siapakah engkau?" Suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, akibat kejadian itu, Saulus telah berubah hatinya dari seorang pembenci dan penghujat iman Kristen menjadi seorang pekabar Injil dan mengikut Kristus yang setia. Namanya juga diganti dari Saulus menjadi Paulus. Sampai hari ini pun masih terus terjadi hal yang seperti dialami oleh Paulus, yaitu orang-orang yang tadinya menjadi pembenci dan musuh Kristus tiba-tiba berubah haluan 180 derajat. Kita sungguh tidak dapat mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi. Itu hanya dapat terjadi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia mengubah dirinya dari seorang pembenci menjadi pengikut yang setia. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam perikop yang cukup pendek ini, kita melihat bagaimana pola Allah bekerja untuk keselamatan umat manusia. Ia mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya siapapun juga yang percaya padanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau sudah mengutus Yesus Kristus putra-Mu yang tunggal ke dalam dunia, supaya manusia dapat mengenal Engkau lebih baik dan lebih jelas. Yesus sudah datang untuk menyelamatkan semua orang yang mengenal Engkau dan mengakui sebagai Allah yang hidup dan percaya padamu. Kami bersyukur karena dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Biar kami boleh terus menjadi umat-Nya sampai akhir perjalanan kami di dunia fana ini. Bapa, kami juga mendoakan mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau sendiri menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka yang berharap dan berseru kepada nama-Mu. Pakailah para dokter, perawat, dan semua orang yang memakan obat dan minum apa yang telah diberikan oleh dokter, agar menjadi sarana yang menyembuhkan dan menguatkan. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis yang melayani dan menolong orang-orang sakit. Berilah kekuatan kepada mereka, supaya apa yang telah diberikan itu dapat membantu kesembuhan. Kami mendoakan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, ya Tuhan. Pakai dan berkatilah gereja-Mu di mana saja, untuk terus bersaksi dan melayani dengan sukacita. Dan gereja-Mu dapat menjadi contoh dan teladan bagi dunia di sekitarnya untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu, ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah kami, berilah kekuatan kepada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan jujur dan adil,
agar seluruh warga masyarakat Indonesia dapat dilayani sebaik-baiknya dan mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.